Akhirnya bisa juga nginep di rumah ini. Duh, jadi nggak sabar. Kapan ya jadi penghuni tetap di sini? Lumayan enak juga. Tante, aku boleh masuk gak? Iya Reva, boleh sayang. Banyak. Saya makasih. Aduh. Makasih ya. Semuanya. Ya udah. Makasih ya. Makasih banyak. Makasih ya. Bu, makasih. Ya. Makasih ya. Pamit dulu ya. Hati-hati ya. Oh ya, makasih banyak. Waalaikumsalam. Mari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Andai Boy juga datang sama mereka. Ayo, Ceng. Yuk. Juga nginep di rumah ini. Duh, jadi nggak sabar. Kapan ya jadi penghuni tetap di sini? Lumayan enak juga. Tante, aku boleh masuk gak? Iya Reva, boleh sayang. Tante? Iya. Ya ampun, Tante gimana keadaannya sekarang? Masih agak-agak pusing? Iya, udah agak lumayan sih, saya nggak terlalu parah kayak tadi. Aku minta maaf ya Tante. Gara-gara Tante kecapean ngurusin acara di rumah aku, Tante sekarang jadi sakit kayak gini. Nggak apa-apa. Tante seneng kok bisa bantuin kamu, bantuin papi kamu. Ini kan juga bagian dari tugas Tante. Ya, aku sih seneng banget karena acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. Terus juga teman-teman aku bisa pada datang semua. Yang lainnya udah pada pulang ya? Farah juga udah pulang? Udah, semuanya udah. Tadi juga barusan keponakan Tante Farah juga pulang. Keponakannya Farah yang mana? Yang inget gak yang waktu itu aku kenalin sahabat aku namanya Cindy? Tante masih inget gak sama Cindy? Iya. Ingat yang rambutnya segini yang waktu itu di depan ketemunya sama Tante kan ya? Iya kan? Tante masih ingat. Tante mulai kelayangan lagi nih. Udah enak. Ya Pusing. Tante, mendingan Tante sekarang istirahat dulu aja. Aku tinggalin dulu ya bentar. Aku mau ketemu sama papi bentar. Iya. Makasih sayang. Ya. Anggap aja kayak di rumah sendiri Tante. Iya. Thank you ya. Tapi Farah udah pulang ya, berarti ya Farah nggak tahu dong kalau gue nginep di sini. Aduh, gimana caranya ya biar Farah tahu? Mondi, iya. Gue suruh aja Mondi ngomong ke Cindy dan Raya kalau gue nginep di sini, iya kan? Kalau misalnya Mondi ngomong ke Cindy ataupun ke Raya, pasti nanti akan disampaikan ke tantenya. Terus Farah bakal tahu deh kalau gue ada di sini. Lu yakin bakal lewat sinian? Iya udah gue yakin. Nih, kalau menurut gua, ini kan pertigaan nih. Jadi kalau misalkan macan gak lewat lurus, dia belok. Pokoknya kita mata harus waspada. Kita liatin tuh mobilnya, baru kita ikutin. Halo, assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam, Mondi. Iya Tan, ada apaan? Oh enggak, tadi tuh Tante di acara Reva sempat ngeliat kamu. Cuman kok pas Tante cariin lagi, kamu udah nggak ada gitu. Tante bingung, kamu kemana sih? Oh iya, iya sorry Tan, Mondi lagi ada urusan penting makanya tadi Mondi belum sempat ketemu Tante, belum pamit juga. Nggak apa-apa ya Tan ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Tante kenapa? Tante lagi sakit?
ini agak nggak enak badan sih sebenarnya tante, agak pusing. Mungkin karena tante kelamaan nyiapin acara ini, terus jadi agak kecapean gitu loh sayang. Nah sekarang tuh tante nginep di rumahnya Reva, rumahnya Om Bey. Ya kamu tau lah sebenarnya tuh tante agak nggak enak sih nginep di rumahnya Reva sama Om Bey, karena kan kamu tau lah ya posisi tante tuh seperti apa. Tante masih single, terus Om Bey juga duda, takutnya malah jadi omongan lagi. Iya juga sih Tan. Nah makanya tante tuh nelfon kamu mau minta tolong juga sekalian, minta tolong bilangin ke Raya ataupun ke Cindy. Soalnya setahu tantenya Cindy itu lagi deket sama Om Bey. Nah tante takut nanti jadi salah pengertian, jadi mendingan kamu kasih tahu ke Cindy kali ya, Mondi ya, bantuin tante, mau nggak? Tantenya Cindy? Iya, yang namanya Farah. Kamu pernah ketemu nggak? Belum ya? Nah, katanya sih Tante Farah ini itu tuh calonnya Om Bey. Tante nggak mau pokoknya Mon dianggap jadi pengganggu hubungan orang. Malas banget nggak sih dianggap kayak gitu? Ya kalau aku bilang sih kayaknya nggak apa-apa ya Tan. Soalnya juga kondisi Tante kan sekarang lagi sakit. Bukan emang Tante sengaja mau nginep di rumah Om Bey kan. By the way, emang Om Bey tuh mau dijodohin sama tantenya Cindy itu Tan? Iya katanya gitu. Tante sih taunya gitu Mon. Ya, padahal mah Mondi udah jelas dukung Tante supaya bisa nikah sama Om Bey. Udah, nggak usah diomongin lagi. Itu sih terserah Tante deh. Aduh, Tante tuh agak-agak pusing lagi nih sekarang. Tante istirahat dulu ya Mon ya. Kamu jangan lupa kasih tahu Cindy ya tentang masalah ini. Bantuin Tante, please banget sayang. Oke, Mondi pasti kabarin mereka kok. Ya udah kalau gitu Tante banyak istirahat ya Tan, cepet sembuh. Iya. Makasih ya Mondi. Sama-sama Tante. Bye. Ya tadi satu anak aja udah kena sama gue. Cuma yang lainnya kayak pada pakai mobil. Ya, tapi tuh orang udah semaput kan lo buat bang. Banyak nanya nih anak serigala. Tapi gue harus bikin mereka percaya sama gue. Karena mereka pasti laporan nanti sama adek gue. Elah, pasti kelar lah, ya enggak? Apalagi cuma satu orang doang. Iyalah. Ya kan? Ya kan? Ini nih. Pasti. Ya itu makanya sekarang lo pada balik deh ke rumah masing-masing. Yuk. Men. Ntar dulu dah. Ngomong-ngomong si Joy mana ya? Kok dia belum kelihatan? Oh iya. Nah dia. Oh mana ya? Yaudah ntar gue telepon. Ntar apa sekarang lo telepon? Sekarang bang. Halo Cel. Ya halo, Joy, lu di mana? Gue masih tempat tadi Cel. Tempat di mana abangnya. Abangnya Rio gebukin gue. Hah? Di mana kira-kira sih? Lu digebukin Bang Rocky? Lu tanya sendiri sama dia. Gue digebukin di mana? Kok bisa gitu sih? Iya. Dia kira itu gue anak AJ, makanya gue digebukin sama dia. Ya. Yaudah. Lu tunggu di situ. Ntar gue suruh anak-anak yang lain buat jemput lu. Yang bener lo Cel. Tunggu. Maksud lo bilang gue gebukin Joy apaan? Ya sorry bang, maksudnya begini, soalnya tadi si Joy ngomong ke gue bang, katanya Bang Rocky salah gebukin orang. Justru Bang Rocky gebukin si Joy, bukan anak aja bang. Gak percaya gue. Serius Cel? Canda lo ya? Lo yang bener lo Cel. Ini ngarang nih anak nih. Biasaan lo. Gue gak percaya men. Cel, serius Lu telepon sendiri, informasi yang gue dapat kayak apa? Lu tanya deh. Udah. Ya salah dia lah. Gue mana tahu kalau dia bukan anak aja. Udah. Elah, kalian ini ya. Nih, saya so tua dulu di sini nih. Kita sini buat semua berteman. Jangan kayak gitulah. Ya kan? Iya betul tuh kata Icang tuh. Mending lo cari kejelasannya lagi deh. Gini aja, Raffi sama Anton, lu berdua tolong jemput si Joy di tempat yang tadi. Nyuruh gua. Lu bukan bos di sini, Bro. Lu bisa dimintain tolong nggak? Dengar dulu, tapi langsung ke rumah si Rio ya. Pakai satu motor aja, boncengan. Jangan Rafa. Jadi guys, hati-hati ya. Bawa helmnya.
Pas pisan tuan Iya. anaknya. Surti udah bikinin. Ya, makasih Surti ya. Iya. Halo, Pi. Halo sayang. Mau minum, Nak? Enggak. Enak loh. Enggak apa-apa, Pi aja. Bi, Iya. kayaknya Tante Dinda kan tadi belum makan. Terus juga belum dianterin makan deh sekarang. Coba mendingan Bi Surti anterin makan dulu, Gi. Ya udah tuh kalau gitu nanti Surti siapin. Langsung ya, Bi, ke kamarnya. Iya siap lah. Surti biasa go on dulu ke dapur ya. Go on. Sebenarnya Papi kurang begitu srek ya. Tante Dinda menginap di sini. Bukan apa-apa, posisi Papi kan sebagai duda nih. Papi takut ada omongan miring tentang ini. Apalagi Dinda belum nikah. Kalau seandainya orang kantor tahu, malah jadi tidak enak. Ya walaupun memang Tante Dinda menginap di sini dalam kondisi yang mendesak seperti ini. Iya juga ya, Pi ya. Aduh, tapi tadi tuh Reva tuh spontan aja, Pi. Reva tuh nggak enak aja ngelihatnya kan kayak Tante Dinda kecapean gara-gara acara kita. Terus sekarang sakit. Terus maksudnya kita biarin pulang dalam kondisi seperti itu kan. Makanya tadi Reva ya langsung ngomong kayak gitu sama Tante Dinda. Non. Oke, nggak masalah. Cuman apa nggak bisa ya Tante Dinda diantar pulang atau diantar ke dokter gitu? Aduh, Pi. Seandainya diantar pulang, diantar sama siapa? Dado. Dado aja udah pulang. Sedangkan Papi kan lihat, tau nggak? Tadi aku pas datang ke sana, aku lihat Tante Dinda tuh lagi dalam kondisi yang lemes, pusing, orangnya baring-baring aja. Mana enak suruh orang lagi kayak gitu pulang. Ya juga ya. Tapi mana ya bagusnya? Kalau seandainya dia nggak bisa nyetir, sebetulnya masih bisa kita antar berdua, iya nggak? Iya juga sih. Tapi nggak apa-apa, udahlah. Lebih baik kamu lihat aja dulu. Kali aja Tante Dinda sudah baikan dan bisa pulang. Iya, benar juga sih, Pi. Ya udah coba aku cek Tante Dinda bentar ya. Iya. Duh, ngapain sih ada film begini segala? Bikin melankolis kan. Bella lah, Astaga, Bella, cerik, kunaon, why you crying? Aduh, kunaon, sok atuh bilang sama Mami, siapa yang bikin kamu nangis? Aduh, belum pisan, saha, sok, Mami tegur, Mami samperin. Mami, ih belum pisan, kurang ajar pisan tuh. Itu Mam yang bikin aku nangis tuh itu TV. Tadi aku tuh habis nonton, terus filmnya tuh kayak sedih banget. Jadi aku ke bawah deh, aku nangis. Oh, MGNE, belum pisan, korban film. Terus apa, Mami mesti timpukin TV gitu? Aduh Bella, menihati tape pisan, bikin kaget aja. Kunaon, udah mendingan matiin, gak usah ditonton. Ya wae. Ya sorry Mam, tapi aku beneran sedih. Kunaon sih, sedih film naon sih? Iya, jadi tuh tadi aku nonton filmnya tuh kayak tentang kekeluargaan banget gitu. Terus aku ngeliatnya filmnya kayak harmonis banget keluarganya. Punya ayah, punya ibu, punya anak, semuanya rukun, akur-akur. Ya terus aku baru nyadar aja kalau aku nggak seberuntung anak-anak yang lain punya keluarga yang itu. Udah Ya soalnya kan Mami sama Papi udah cerai. Ya udah, tapi udah jangan diungkit-ungkit. Ya sudahlah, keadaan juga begitu mau gimanain. Atau gini aja, gini. Mami usahain deh, Mami usaha seusaha-usahanya untuk cariin Papi yang baru buat.